Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Madani dengan NIM 33332406162 Teknik Industri Angkatan 2024. Di sini aku dari kelompok 8 Statistika 1 akan menjelaskan tugas mingguan dari modul 3 yaitu distribusi probabilitas kontinu. Di sini dalam menyelesaikan masalahnya aku menggunakan dua software. Yang pertama itu RStudio dan yang kedua itu Minitab. Sebelumnya, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu soal-soalnya. Nah, di sini sudah ada soal untuk yang pertama, masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 3 dan skala beta sama dengan 6. Hitunglah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Untuk soal yang nomor 1 ini termasuk distribusi Weibull. Kenapa? Karena di sini ada dua parameter, di mana parameter yang pertama itu alfa dan parameter yang kedua itu beta. Gitu teman-teman. Dan selain itu juga di sini tuh kalau misalkan Weibull itu memodelkan umur atau waktu kegagalan dari suatu komponen. Nah, di sini di soalnya itu sudah jelas probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Nah, ini tuh termasuk istilahnya kayak umur si lampunya itu. Untuk yang nomor 2, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit. Hitunglah probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Untuk yang nomor 2 ini termasuk distribusi eksponensial. Kenapa? Karena distribusi eksponensial itu memiliki ciri-ciri memodelkan waktu antar kejadian. Di mana di sini waktu antar kejadiannya itu menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit gitu. Nah, untuk soal ini tuh menggunakan konsep memoryless atau tanpa ingatan. Jadi itu kenapa nomor 2 ini termasuk distribusi eksponensial. Untuk yang nomor 3, panjang kertas kardus mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 10 cm dan standar deviasi 2 cm. Hitunglah persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Nah, kalau yang nomor 3 ini udah jelas banget nih, kalau misalkan nomor 3 ini termasuk distribusi normal, karena udah ada di soalnya. Untuk alasannya, itu tuh karena distribusi normal itu pasti banget adanya rata-rata dan standar deviasi. Nah, di soal kan juga ada ya, rata-rata itu 100 cm dan juga standar deviasi 2 cm. Itu kenapa nomor 3 ini termasuk distribusi normal. Nah, lanjut aja kita untuk menyelesaikan masalah ini, kita selesaikan dengan software RStudio terlebih dahulu. Oke, untuk soal yang pertama, itu tadi sudah dijelaskan bahwa termasuk distribusi Weibull. Di sini parameternya itu ada 2, yaitu alpha itu 3, dan juga beta itu 6. Nah, kita tuh mencari probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala selama lebih dari 3 tahun. Di sini, kita tuh mencari 2 probabilitas, di mana probabilitas yang pertama itu 3, dan probabilitas yang kedua itu 1. Dan di soal kan juga dijelaskan ya, hitunglah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Jadi tuh nomor 1 ini termasuk probabilitas bersyarat, di mana untuk mencari hasilnya itu probabilitas 1 dibagi probabilitas 2. Jadi langsung aja kita mencari hasilnya. Parameternya kita run. Dan setelah itu kita cari probabilitas bersyaratnya. Nah, di sini sudah dijelaskan atau sudah ketemu nih hasilnya kalau misalkan probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun itu 0,886592. Lanjut ya nomor 2. Di sini kan tadi dijelaskan kalau misalkan nomor 2 itu termasuk eksponensial. Nah, parameternya itu
untuk eksponensial itu adalah lambda. Di mana lambda ini tuh dicari dari 1 per si rata-ratanya itu. Kalau misalkan di soal kan tadi dijelaskan bahwa rata-ratanya itu 10. Jadi buat mencari lambdanya itu 1 per 10. Di sini udah aku langsung bagi jadinya 0,1. Untuk waktu batas dalam menitnya itu kita ada 2, di mana yang pertama itu 15 dan yang kedua itu 7. Kenapa? Karena di soal kan juga dijelaskan nih, probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Sama nih kayak nomor 1 juga. Kalau misalnya nomor 2 ini termasuk peluang bersyarat, karena memang di soal itu ada kata syaratnya, atau ya untuk mencari probabilitasnya itu ada syaratnya gitu. Nah, untuk menghitung peluangnya itu, di sini peluang bersyarat yaitu peluang 1 dibagi peluang 2. Jadi langsung aja kita run. Untuk yang parameternya kita run terlebih dahulu. Yang waktu batasnya juga kita run. Dan yang terakhir langsung aja kita cari probabilitasnya. Nah, di sini sudah tertera bahwa probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit itu 0,449329. Lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 itu termasuk distribusi normal. Untuk parameternya itu juga ada 2, di mana yang pertama itu mu atau si rata-ratanya yaitu 100 dan sigma atau standar deviasi yaitu 2. Untuk mencari probabilitasnya itu di sini agak rumit ya. Probabilitasnya itu kita tuh mencari persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Nah, di sini kan udah tertera ya kalau misalkan kita tuh mencari yang panjangnya 97 antara 97 dan 103. Jadi di sini tuh tertulis P-norm yang pertama itu 103 dan P-norm yang kedua itu 97. Nah, terus juga ada lagi nih, ada syaratnya lagi di mana probabilitasnya itu harus lebih dari 96. Jadi P-normnya selanjutnya itu 96, atau kita tuh dalam mencari syarat yang 96 ini 1 dikurang P0 96. Jadi untuk mencari hasilnya itu bisa langsung probabilitas dari antara 97 sampai 103 dibagi probabilitas yang lebih dari 96. Ini bisa langsung kita cari, kita run aja. Jadi probabilitasnya atau persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 sampai 103 dengan syarat panjang kertas tersebut harus lebih dari 96 adalah 0,8865548. Nah, untuk software selanjutnya adalah software Minitab. Nah, oke, di sini kita langsung aja ke Minitab, di mana kan nomor 1 tadi probabilitas weighable ya. Jadi langsung aja kita cari calc, terus probability distribution, dan kita cari yang weighable. Nah, di sini kita pilih yang cumulative probability, share parameternya itu 3 karena alpanya beta. Alpanya itu 3 dan skala parameternya itu 6 karena betanya itu 6. Input konstannya kita pilih yang 3 karena memang yang kita cari adalah tetap menyala lebih dari 3 tahun. Nanti kita akan mendapatkan hasil 0,117503. Tapi di sini kan untuk yang lebih kecil sama dengan 3, sedangkan yang kita cari adalah lebih dari 3 tahun. Nah, untuk mencarinya lagi itu tuh kita dengan cara 1 dikurang
0,117503 atau yang tadi kita cari. Nah, kita mendapatkan hasil 0,882497. Nah, selanjutnya kan kita kan ada dua, istilahnya ada dua syarat kan. Ada satu lagi yang harus kita cari, yaitu syaratnya yang telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Jadi kita mencari lagi untuk yang X-nya ini adalah 1. Untuk caranya sama kayak tadi, kita klik calc, probability distribution, terus Weibull. Nah, yang input konstannya ini nanti kita isi 1, karena memang yang kita cari adalah tanpa gagal selama 1 tahun. Nanti kita akan mendapatkan hasil 0,0046189. Sama seperti yang tadi, di sini kan lebih kecil sama dengan 1 peluangnya, sedangkan yang kita cari adalah tanpa gagal selama 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Jadi sama kayak yang tadi, kita cari dengan cara 1 dikurang peluang yang dihasilkan tadi, yaitu 1 dikurang 0,0046189. Kita dapat hasil 0,9953811. Nah, untuk mencari hasil totalnya atau probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun, itu tuh kita cari dengan cara peluang dari X lebih besar sama dengan 3 dan dibagi peluang X lebih besar 1, jadi 0,882497 per 0,9953811. Kita mendapatkan hasil 0,886595, di mana hasilnya ini sama dengan software di RStudio. Selanjutnya nomor 2, tadi kan kita diketahui bahwa nomor 2 itu adalah eksponensial. Nah, jadi langsung aja kita cari, klik calc, probability distribution. Nah, kita cari yang eksponensial. Di sini kita tetap cumulative probability, untuk scale-nya itu 10 karena memang rata-ratanya itu 10 gitu. Untuk input konstannya ini adalah 7 karena memang yang kita cari adalah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Oh, yang awal kita cari yang 15 dulu. Nah, kalau misalkan udah, nanti kita klik OK. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan hasil 0,776870. Tetapi kan ini lebih kecil sama dengan 15, sedangkan yang kita cari adalah lebih dari 15 menit gitu. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita cari dengan cara 1 dikurang hasil peluang yang lebih kecil sama dengan ini, yaitu 1 dikurang 0,776870, yaitu mendapatkan hasil 0,22313. Selanjutnya, kita akan mencari lagi untuk yang X-nya ini adalah 7, karena memang di soal dikatakan dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Jadi kita harus mencari yang 7 juga. Sama seperti yang tadi. Nah, bedanya untuk yang input konstannya ini nanti kita ganti menjadi 7 gitu. Nanti kita klik OK. Nanti akan mendapatkan hasil 0,503415. Sama seperti sebelumnya, kita kan mencari yang lebih besar dari 7 menit atau beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Jadi yang kita cari adalah X lebih besar 7. Sama seperti sebelumnya, kita mencari dengan cara 1 dikurang probabilitas yang dihasilkan kurang dari sama dengan, yaitu 1 dikurang 0,503415, yaitu hasilnya 0,496585. Untuk mencari peluangnya, karena peluang bersyarat, itu kita cari dengan cara peluang dari X lebih besar 15 dibagi peluang X lebih besar dari 7. Jadi 0,22313 per 0,496585. Nah, jadinya untuk probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit, yaitu 0,44932.
Untuk yang soal nomor 3, caranya sama, kita klik calc, probability distribution, dan kita cari yang normal. Nah, untuk yang pertama, karena di soal itu tertulis bahwa rata-rata 100, jadi di sini mean-nya 100 dan standar deviasinya itu 2. Input konstannya ini 9, kita pilih yang 97 karena memang hitung presentase kertas kardus yang panjangnya antara 97, jadi kita pilih yang 97 terlebih dahulu. Kalau sudah kita cari, kita klik OK dan nanti akan mendapatkan hasil 0,668072. Selanjutnya kita cari yang X-nya sama dengan 103. Calc, probability distribution, normal. Di sini nanti kita ganti aja menjadi 103, di mana nanti akan mendapatkan hasil 0,933193. Selanjutnya kita mencari yang 96, karena di soal kan tertera dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96. Sama aja kayak tadi, kita klik calc, probability distribution, dan kita pilih yang normal, terus konstannya itu, input konstannya itu kita isi dengan 96. Kita akan mendapatkan hasil 0,0227503. Jadinya yang nomor 3, karena di sini tertera hitungan presentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 dan 103. Jadinya untuk yang 103 ini udah tetap atau hasilnya tetap, karena memang di Minitab kan kita mencarinya X lebih besar, X lebih kecil sama dengan 103. Jadi ini tetap. Nah, selanjutnya untuk yang 97 itu kita kurangin, karena kan memang yang kita cari antara 97 sampai 103. Jadi caranya itu peluang yang 103 dikurang peluang yang dari lebih kecil sama dengan 97. Jadi hasilnya 0,86638. Selanjutnya, karena di sini dengan syarat kertas tersebut lebih dari 96, jadi kita cari dengan cara 1 dikurang probabilitas yang dihasilkan dari Minitab tadi. Jadi hasilnya 0,97724. Jadi untuk hasilnya atau presentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 dan 103 dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 adalah 0,88655. Itu teman-teman. Sekian tugas mingguan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.